Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun kita berada, izinkan kami keluarga besar Pondok Pesantren Sabilul Hidayah yang beralamat di Jalan Raya Perawang Minas, kilometer 10, Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, menyampaikan niat dan hajat kami mengajak kaum muslimin dan muslimah untuk mengikuti informasi pembangunan pondok pesantren kita, dan semoga ini bisa menggerakkan niat dan hati kita untuk menyalurkan infak sedekah wakaf terbaik kita untuk pembangunan pondok pesantren kita Sabilul Hidayah. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pondok pesantren ini kita rencanakan dulunya semenjak bulan Maret 2021. Lalu kami ajak beberapa orang kawan-kawan, sahabat, rekan seperjuangan untuk berkumpul di rumah kami pada tanggal 2 Maret 2021. Alhamdulillah hadir ketika itu beberapa orang kawan-kawan dan disepakatilah pembentukan struktur yayasan. Lalu lahirlah akta notaris yayasan pertama kita per tanggal 1 April 2021. Dan alhamdulillah ada salah seorang dari kaum muslimin yang dermawan, almarhum Bapak Haji Zulkasus, melalui istri beliau Ibu Haja Erjaniati, yang telah lama berniat mewakafkan sebidang tanah dengan ukuran 7.995 meter isi, yang hari ini telah berdiri pondok pesantren kita di tempat ini. Inilah lokasi tanah wakaf tersebut yang beralamat di RT 02 RK 04 Dusun Pula Indah, Kampung Perang Barat, Kecamatan Tualang. Setelah kita survei lokasi tersebut, alhamdulillah ada juga bantuan dari seorang pengusaha yang cukup dermawan, Bapak Haji Aslil, Panglima Laskar Bumi Lancang Kuning LBLK. Orang mengenal beliau Bapak Doyok atas bantuan salah seorang rekan kita dari Yayasan, Bapak Sunan Temenggung. Akhirnya beliau menurunkan eskavator untuk mendatarkan lokasi pondok pesantren kita. Inilah gambaran lokasi setelah kita datarkan. Lalu kita mulailah untuk mengundang Bupati meletakkan batu pertama pembangunan pondok pesantren kita. Dan ini dilakukan peletakan batu pertama oleh Bupati Siak Bapak Haji Alfedri MSI pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021. Kita bangun sebuah bedeng penampung material, lalu mulailah kita membangun tahap 1 pondok pesantren kita. Kita bangun satu asrama putra dengan ukuran 14,5 meter lebar dan 30 meter panjang, dan dengan ukuran yang sama juga untuk asrama putri. Maka alhamdulillah kita menuntaskan pembangunan sebelum bulan Oktober asrama putra dan asrama putri. Lalu diresmikanlah bangunan ini oleh Bapak Husni Mirza selaku Wakil Bupati Kabupaten Siak. Pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Sebelum bangunan diresmikan, kita telah melakukan proses belajar mengajar dengan generasi angkatan pertama pondok pesantren kita tahun pelajaran 2021-2022 dengan jumlah peserta didik kita 44 orang santriwan di waktu itu, dan juga ada 25 orang santriwati. Dengan staf tenaga pendidik dan kependidikan kita berjumlah di waktu itu 10 orang. Dan inilah foto majelis guru beserta para santri dan santriwati kita.
Proses belajar mengajar telah kita mulai secara tatap muka setelah bangunan diresmikan karena kita telah diizinkan untuk tatap muka lantaran pandemi sudah berakhir. Dan mulailah proses belajar mengajar. Di pondok pesantren kita anak-anak wajib mondok, guru-guru juga mondok karena pembinaan yang 24 jam. Kalau hari Senin dan hari Kamis anak-anak kita dibangunkan pukul 3:30 subuh. Salat tahajud dan witir berjamaah, dilanjutkan makan sahur karena Senin Kamis anak-anak diwajibkan puasa sunnah Senin Kamis. Selain Senin Kamis anak-anak dibangunkan pukul 4:30 subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tahsin Al-Quran. Bagi anak-anak yang bacaannya sudah bagus, memasuki tahfidzul Quran. Berakhir pada pukul 6 sampai 6:15 durasi paling akhir, lalu anak-anak mandi, pukul 6:30 sarapan, pukul 7:10 proses kita membawa anak ke lapang untuk apel pagi, upacara bendera pada hari upacara, lalu pukul 7:30 anak-anak masuk ke tempat belajar. Belajar sampai pukul 9:30, lalu anak istirahat duha, sholat duha bersama. Setelah itu masuk lagi pukul 10 sampai pukul 12:30. Setelah itu sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan tilawah one juz, baca Quran 1 juz 1 hari. Lalu makan siang, dan anak-anak pukul 2 atau 2:30 paling lambat sudah istirahat. Istirahat siang sampai qabla asar, lalu bangun asar berjamaah, dan dilanjutkan tilawah one juz 1 juz 1 hari tadi. Lalu setelah itu anak-anak ekstrakurikuler, ada silat, ada olahraga dan lain-lain. Pukul 5:30 anak-anak mandi, 6:50 anak-anak kita sudah wajib berada di masjid untuk latihan pidato, kultum sampai sebelum maghrib masuk. Maghrib berjamaah, lalu makan malam, isya berjamaah, ba'da isya lalu proses belajar mengajar lagi sampai pukul 22 atau pukul 10 malam. Setelah itu anak-anak istirahat sampai qabla subuh. Begitulah 24 jam proses belajar mengajar di pondok pesantren kita dengan bidang studi tafsir, hadis, tauhid, tasawuf, fikih, nahwu, sharaf, tarikh dan lain-lain. Semua kitab pendalaman kutubut turas, kitab kuning sebagai sumber khazanah keilmuan ajaran Islam. Di samping itu anak-anak kita juga dibekali dengan wawasan kebangsaan PKN, dibekali dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dibekali dengan IPA, IPS dan MTK. Semoga ini melahirkan generasi yang soleh-solehah dan intelektual yang cerdas nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah proses belajar mengajar anak-anak kita. Inilah lokasi kita tahap awal. Nah, setelah itu kita membangun tahap 2. 4 unit rumah guru bagi guru yang telah berkeluarga, tinggallah di sini. Dan alhamdulillah setelah bangunan ini siap, kami juga selaku pimpinan berkonsentrasi lebih fokus lagi bersama santri dan guru-guru di pondok. Kami juga tinggal di salah satu bangunan ini. Dan bagi asatidzah kita yang masih lajang dan gadis, tinggal di kamar, di ghurfah masing-masing bersama santri. Setelah itu kita lanjut membangun masjid dengan ukuran 19 meter lebar dan 20 meter panjang. Bangunan masjid kita alhamdulillah telah rampung lebih kurang 70% hari ini. Tinggal lagi loteng, keramik, cat, dan finishingnya. Namun sudah bisa dimanfaatkan untuk akses kita membina ibadah, sekaligus juga belajar para santri kita. Inilah gambaran masjid kita, Sabilul Hidayah, di komplek Pondok Pesantren Sabilul Hidayah. Dan inilah gambaran hasil bangunan tahap 2 Pondok Pesantren kita. Setelah itu kita lanjut pembangunan tahap 3, kita menyambung asrama putra tadi, Ghurfah Al-Muhajirin dengan ukuran yang sama seperti semula, 14,5 meter lebar, 30 meter panjang, dan Ghurfah Al-Ansar, asrama putri, juga dengan ukuran yang sama. Pembangunan tahap 3 hari ini masih berlangsung untuk menampung calon peserta didik tahap 3 kita. Yang hari ini tahap 1 dan tahap 2 jumlah santri kita alhamdulillah
telah sebanyak 169 orang santri dengan 18 orang staf tenaga pendidik dan kependidikan. Dan insya Allah pada tahun depan kita akan menerima lebih dari 100, yang hari ini sudah kita nyatakan lulus 102 orang. Dan ini baru bulan Maret, SD belum lagi ujian akhir, setelah ujian akhir mungkin juga akan banyak mendaftar. Dengan estimasi kita masih bisa menerima sampai jumlah angka 150 orang calon peserta didik angkatan ketiga nantinya, yang akan mengikuti proses belajar mengajar di pondok pesantren kita pada bulan Juli 2023 ini. Nah, inilah bangunan kita tahap 3. Dan kondisi bangunan kita hari ini, kita sedang berhutang material bangunan di toko bangunan Tunas Baru milik Bapak Haji Adrison di kilometer 6, lebih dari angka 150 juta. Dan juga hutang kunsen di Panglong Rahit Perabot kilometer 8 di atas 30 juta. Dan juga di Panglong Bapak Sirwan Malin pemasok kayu dan pasir serta koral ke pondok pesantren kita dengan angka lebih dari 40 juta rupiah. Jadi per hari ini material kita sedang berhutang lebih dari 200 juta. Maka izinkan kami kaum muslimin dan muslimah pada bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, bulan yang penuh barakah, penuh rahmat dan penuh maghfirah, mengajak kaum muslimin dan muslimah sekalian untuk menyalurkan wakaf infak sedekah terbaik kita buat membantu perjuangan agama Allah. Allah SWT mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kama tali habbah, sama seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, yang tumbuh sebatang pohon keluar 7 tandan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tandan keluar 100 biji. Satu ditanam tumbuh, lalu 7 tandan, setiap tandan 100, 1 kali 7 kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu lagi. Bisa 7.000, bisa 70.000 dan segala macam. Bagi orang yang Allah keingini sesuai dengan tingkat keikhlasan kita. Wallahu wasi'un alim. Karunia Allah Maha lapang dan Allah Maha tahu berapa Allah akan membalas infak sedekah kita. Justru itu pada bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, pada hari pertama Ramadan, hari Kamis, kami mengajak kaum muslimin dan muslimah, mari salurkan wakaf kita untuk pembayar hutang. Karena ini termasuk salah satu dari mustahik zakat gharim, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum. Dan juga salurkan wakaf infak sedekah kita, baik niatnya untuk diri sendiri, untuk kesehatan, untuk obat, untuk anak keturunan, atau untuk almarhum almarhumah yang telah tiada. Semoga saja wakaf ini menjadi amal jariah kita bersama dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan Islam buat membina generasi nantinya. Salurkan wakaf terbaik Bapak Ibu di Yayasan rekening Yayasan Sabilul Hidayah, Bank Rio Kepri Syariah, dengan nomor rekening 820 4049011 dengan kode Bank Rio Kepri Syariah 119. Sebagai bank daerah tempat kita berada pondok pesantren, kita memakai nomor rekening yayasan dengan Bank Rio Kepri Syariah. Dan juga bisa bagi kaum muslimin yang menyalurkan di nomor rekening BNI atas nama pimpinan pondok pesantren Ikhwan, dan ini dijamin tidak ada uang pribadi pimpinan di dalamnya. 100% adalah uang infak jamaah di nomor 1211213796 dengan kode Bank BNI 009. Semoga wakaf kaum muslimin muslimah, infak sedekah, zakat, pembayar hutang bisa melahirkan 3 amal yang tidak putus bagi kita nantinya. Yang pertama, sedekah jariah karena kita berwakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat karena di sini kita mengajar anak-anak kita, generasi Islam, dengan ilmu-ilmu kutubut turas, kitab kuning sebagai khazanah perbendaharaan ilmu dalam agama Islam.
serta ilmu wawasan kebangsaan, ilmu bahasa dan lain-lain. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kita. Semoga wakaf kita melahirkan generasi yang soleh dan mereka berdoa untuk kita di belakang hari sehingga 3 amal tersebut bisa kita dapati hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kami doakan pada bulan yang penuh barakah ini, semoga kaum muslimin dan muslimah sekalian, para dermawan dimanapun berada, diberi Allah kesehatan dan kesempatan untuk beramal lebih sempurna di bulan Ramadan ini. Dipanjangkan umur dalam ketaatan fisabilillah, diberi harta yang lapang, rezeki yang luas di jalan yang halal oleh Allah SWT, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan generasi yang soleh dan solehah, dijauhkan dari musibah dan mara bahaya, istiqomah di atas jalan agama Allah, wafat dalam husnul khatimah. Di dunia kita bersama di jalan Allah, semoga di akhirat kita bersama kembali di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.